Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Oke, nah, selamat datang kembali di channel saya. Oke, di sini kita akan membahas sebuah program pemesanan tiket bioskop, mulai dari memilih film, jenis tiket, hingga menghitung total harga dan diskon. Lalu tidak hanya itu, kita juga akan belajar tentang memori address dan macam-macam kondisi seperti if else, nested if, dan switch, serta cara menggunakan enum juga. Jadi kalian di sini nggak hanya belajar coding, tapi juga memahami konsep penting dan pemrograman yang bisa kalian terapkan di mana saja. Jadi siapkan kopi, mari kita seruput dulu. Maksudnya mari kita mulai. Oke kawan-kawan, kita bahas mulai dari mana nih? Mari kita bahas mulai dari pembahasan program dulu ya, teori dulu ya. Nanti jika sudah teori, baru ke eksekusinya atau implementasinya. Itu ya. Oke, kita bahas teorinya dulu. Nah, pertama kita akan masuk ke pembahasannya dulu. Nah, program ini tuh dia sebuah program pemasaran tiket bioskop. Jadi seperti ini saya akan tunjukkan source code-nya dulu. Nah, ini banyak sekali ya. Mantap banget. Nanti saya jelasin. Kita ke teorinya dulu. Oh ya, yang ingin mengkopi, ingin ngopi dulu aja. Keluarkan kopi andalan kalian biar semakin semangat. Oke, kita mulai dari yang pertama, memory address dulu. Memori address itu adalah lokasi unik di memori komputer di mana variabel disimpan. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana komputer mengolah data, alokasi memori, dan pengisian variabel. Setiap variabel yang kita deklarasikan memiliki alamat dan di memori yang digunakan oleh komputer untuk mengakses dan mengolah data tersebut. Jadi maksud dari memory address itu seperti ini ya. Semoga kalian paham. Nanti jika nggak paham bisa tanya-tanya di komentar, nggak apa-apa. Lalu pentingnya memory address itu sama memahami address untuk membantu dalam debugging program. Lalu ketika kita menggunakan pointer dalam bahasa pembukaan berisi, kita bekerja langsung dengan alamat memori. Nah, selain pentingnya dari memory address, ada tujuannya kawan-kawan. Nah, tujuannya itu selain itu penyimpanan dan pengaksesan data, mendeklarasikan variabel, komputer mengakses di memori dan variabel diakses melalui alamat tersebut. Nah, contoh pengimplementasian seperti ini nggak ada di sini, nanti ada sendiri yang mengimplementasikan secara langsung atau sama. Nanti ada. Sabar ya. Oke. Lalu menggunakan dan operator untuk mendapatkan memori suatu variabel. Outputnya alamat memori unik untuk variabel x, misalnya ini nanti ya pasti output nanti akan menghasilkan memori yang seperti ini, kode-kode ini. Lalu sebagai keamanan program juga, dua, manajemen efisien. Nah, memungkinkan pengembangan untuk mengelola data lokasi memori. Nah, yang kedua itu macam-macam kondisi. Nah, apa sih condition itu? Nah, condition itu adalah pernyataan logis yang digunakan untuk mengontrol alat program berdasarkan evaluasi suatu kondisi benar atau salah. Nah, biasanya condition
digunakan untuk mengontrol alur program dengan mengevaluasi apakah suatu ekspresi benar true atau salah false. Ini cukup lengkap ya kayaknya ya. Nanti kalau ada kurang lebihnya ya bilang ya. Tanya-tanya di komentar. Jenis condition if, yang pertama if. Nah, if itu digunakan untuk menjalankan suatu blok kode hanya jika kondisinya benar. Nah, juga if itu untuk kondisi yang sederhana. Nah, contohnya ini. Lalu yang kedua if else. Nah, if else digunakan untuk memilih di antara dua blok kode. Nah, perbedaannya itu kelihatan sekali ya. Satu jalankan jika kondisi benar, lainnya jalankan jika kondisi salah. Nah, digunakan untuk dua kemungkinan. Nah, contoh implementasinya seperti ini. Yang ketiga, if digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi bertingkat dan digunakan untuk kondisi bertingkat. Lalu contohnya seperti ini. Aduh, maaf. Ini sedikit berantakan. Saya klarifikasi sebentar ya. Berantakannya tadi enggak. Nah, sebentar taruh sini dulu sebentar ya. Nah, kalau ada like ini dulu aja. Nah, maaf ya kawan-kawan, sedikit masalah sedikit. Nah, seperti ini ya implementasinya. Lalu keempat, nested if. Nah, nested if itu if bersarang digunakan untuk kondisi yang lebih kompleks. Lalu digunakan untuk kondisi lebih kompleks. Ya, itulah. Nah, ini contoh implementasinya seperti ini. Lalu yang kelima, switch. Switch digunakan untuk memilih salah satu dari banyak pilihan berdasarkan nilai tetap. Nah, juga biasanya digunakan sebagai pengganti banyak if else untuk kondisi yang sederhana. Nah, untuk banyak pilihan berdasarkan nilai tetap. Nah, contoh implementasinya seperti ini, switch. Nah, keunggulan switch itu lebih efisien dibandingkan banyak if else jika memiliki banyak pilihan tetap. Jadi kesimpulannya itu digunakan untuk memilih salah satu dari banyak pilihan berdasarkan nilai tetap. Lalu juga biasanya digunakan sebagai pengganti banyak if else untuk kondisi yang sederhana. Lalu yang ketiga itu enums. Nah, enums itu apa enums itu? Enums itu ada tipe data khusus yang memungkinkan pelompokan nilai konstan yang berhubungan atau tipe data khusus dalam bahasa dalam C yang digunakan untuk mendefinisikan daftar nilai konstan yang diberi nama. Nah, enum membuat kode lebih terstruktur, mudah dipahami, meningkatkan keterbacaan, dan mempermudah pengolahan kode. Nah, tujuannya seperti ini, kode lebih mudah dibaca, maksudnya itu menggunakan nama simbolik dibanding angka, membuat kode lebih intuitif. Nah, ini juga minimalkan kesalahan, itu maksudnya mengurangi risiko salah masukkan nilai konstan secara manual. Ketiga, ekstensibilitas mudah diperluas dengan menambahkan nilai baru. Nah, dan keempat, pemeliharaan mudah berubah. Maksudnya perubahan nilai cukup dilakukan untuk definisi enum. Nah, contoh implementasi dari enum itu seperti ini. Di sini Spiderman dan Batman terkonsentrasi dengan nilai 50.000 dan 55.000. Nah, keuntungan menggunakan enum itu keterbacaan kode, maksudnya itu memberi nama pada nilai membuat kode lebih mudah dipahami. Kedua, keamanan, mengurangi resiko kesalahan dibandingkan menggunakan nilai hardcode langsung. Ekstensibilitas maksudnya itu enum mudah diperluas jika diperlukan. Nah, saya masuk ke cara akses nilai enumnya. Menggunakan nama enum, contohnya seperti ini. Nah, kesimpulan enum itu cocok digunakan untuk data yang bersifat tetap, seperti nama film, jenis tiket, atau level prioritas. Nah, hubungan konsep dengan programnya, pertama itu memory address. Dalam program alat memori tampilkan untuk menunjukkan lokasi variabel dan total price. Lalu condition, if else, if then switch digunakan untuk logika pemilihan film, jenis tiket, kemudian dan pembayaran. Lalu enums digunakan untuk menentukan total harga film dan jenis tiket secara terorganisasi.
Nah, sekarang mulai penerapan programnya yang ini ya, biar semakin paham ya. Nah, jadi memory address itu alamat memori adalah lokasi fisik di RAM tempat data tersimpan. Dalam program ini, alamat memori dari variabel total plus ditampilkan menggunakan ini. Nah, ini programnya itu ada di Bentar, saya cari dulu. Nah, dokumentarnya jadi bisa mempermudahkan teman-teman. Nah, ini ya ininya. Set. Oke. Nah, ini contoh memory address ya kawan-kawan. Nah, hal ini membantu bagaimana komputer mengolah variabel yang berguna untuk debuggy atau analisis kinerja. Itu kawan-kawan. Nah, yang kedua macam-macam condition. Nah, jenis condition tuh tadi ya kita udah bahas. Nah, jadi lebih enak kalau udah belajar teorinya. Pertama, if itu digunakan untuk memeriksa kondisi sederhana. Contoh dalam programnya itu if nilai 60 print lulus. Lalu if else digunakan untuk menangani dua kemungkinan. Contoh dalam programnya if is member. Nah, ini saya kasih tahu if else-nya di mana. Bentar ya. Nah, bukan. Sorry. Nah, ini diskon 9. Nah, if else ini yang dimaksud if else kawan-kawan. Semuanya ada kawan-kawan. Aman. Dan dijelaskan juga. Ini kayaknya sepertinya ada kesalahan di if ini kan. Nanti saya benarkan ya. Nanti apa namanya? Filenya nanti saya taruh di ini di komentar atau di mana nanti akan mudahkan teman-teman bisa pengen download atau pengen belajar bisa boleh nanti saya perbaiki dulu ya Pak kawan-kawan. Lanjut ke 3 if nah digunakan untuk menangani lebih dari dua kondisi. Contoh dalam programnya ini if payment kembalian dan seterusnya. Contoh dalam ini kalau contoh yang pertama tadi itu cuma contoh acak ya, maksudnya contoh bukan contoh yang ada di program ini ya, tapi yang selanjutnya masuk ke penerapan yaitu sudah mengambil dari implementasi kode program yang di sini yang dibahas hari ini. Jadi mengingatkan biar nggak salah paham atau gimana ya. Oke, lanjut ke tes if. Nah, digunakan untuk kondisi bertingkat, contohnya seperti ini ya. Lalu switch, nah digunakan untuk memilih satu dari beberapa opsi yang sudah ditentukan. Contoh dalam programnya, nah ini with case. Dan ketiga enum digunakan untuk menyimpan daftar konstan seperti harga film dan tiket. Nah, contoh dalam programnya seperti ini ya. Ini enum namanya. Ya ini aku beri komentar akan memudahkan teman-teman. Lalu untuk menggunakan enum itu membuat kode lebih tertutup dan mudah diperluas dan mengurangi risiko kesalahan dan juga nilai konstan. Nah, oh iya kita jelasin juga alur programnya seperti apa. Yang pertama itu kita memilih film.
pengguna meminta pilih film dari daftar, lalu harga film ditentukan menggunakan switch. Nah, itu kan jadi lebih paham lagi kan. Lalu kedua, memilih jenis tiket. Nah, pengguna memilih jenis tiket reguler, VIP, VIP ya. Nah, harga tiket ditentukan menggunakan switch. Jika anggotaan, program memeriksa apakah pengguna adalah member menggunakan tes if. Jika member, diskon 10%, jika tidak, harga penuh dikenakan. Lalu keempatnya, menghitung total harga. Harga dihitung dengan menjumlahkan harga film dikalikan diskon. 5, menampilkan memori dari variabel total price ditampilkan. Nah, yang keenam, memproses pembayaran. Program memeriksa apakah pembayaran jika lebih besar dari total harga, maka kembalian dihitung. Kurang dari total harga, maka pesan kekurangan ditampilkan. Sama dengan total harga, angka pesan terima kasih ditampilkan. Nah, ya kawan-kawan, kita seruput kopi dulu. Silakan yang mau nyeruput kopi. Nah, enak sekali kawan-kawan. Oke. Kawan, agak enak tenggorokan saya. Aku. Lalu, kita masuk kesimpulan ya. Oke, jadi kesimpulan dari program ini itu, menggunakan memanfaatkan memori address untuk menunjukkan lokasi variabel dalam memori. Nah, yang kedua, menggunakan semua jenis condition. Nah, kita bahas semuanya yang tadi ya. Pertama if else, if, dan switch. Nah, yang terakhir, yang ketiga, memanfaatkan enum untuk menyimpan nilai konstan yang terorganisir sama aja. Oke. Oh iya, kita belum mencoba coba running program ini ya. Saya coba running biar semakin jelas. Nah, ini programku, nanti saya share di bawah di komentar kalau di mana. Nah, lebaran ya. Nah, ini share kita link Joker. Lay. Wah, VIP lah jelasnya ya kan. Oke. Member, oh iya jelas member. Anda mendapatkan diskon 10%. Nah, jadi terbukti ya kalau programnya berjalan. Nah, kita pasin aja ya biar pesan terima kasih tadi keluar. Karena kalau nggak ini nggak keluar. Kalau nggak harganya tidak pas. Nah, ini harga sudah pas ya. Kita lihat 1, 2, 3 pas. Oh, ada kan? Tapi jika uangnya lebih, dia akan muncul yang kembalian. Jika uangnya kurang, juga beda-beda ya. Jadi ya, seperti ini. Mantap jiwa kawan-kawan. Kita berhasil. Jadi segitu saja ya penjelasan dari ya. Ternyata alhamdulillah kita selesai ya kawan-kawan. Terima kasih. Enak banget kan kawan. Jadi kita sudah sampai di akhir video ini. Hari ini kita sudah belajar banyak hal, mulai dari teori hingga pembahasan penerapan. Mulai dari bagaimana cara membuat program pemesanan tiket bioskop yang terstruktur hingga memahami konsep memori address, attach if, switch, assessment dan pemrograman dan banyak lainnya ya kawan-kawan. Alhamdulillah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like juga, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Insya Allah saya buat lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ide yang menarik, bagus, boleh deh
di komentar ya. Semangat kawan-kawan untuk belajarnya, dan kopinya juga harus nikmat juga ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, dan teman-teman sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar dan tetap semangat, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, pada aslab saya yang sudah mengajarkan program ini selama ini, dan dosen-dosen juga. Terima kasih sekali. Lalu bila ada salah, saya mohon maaf ya. Mungkin ada kurang lebihnya, dari kurang apanya. Nanti jangan lupa ya, komen-komen aja, nggak apa-apa ya. Saran dari teman-teman terus juga sangat berarti. Anjay. Oke, segini dulu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.